Selamat datang rekan-rekan ASN. Hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah playbook atau panduan taktis yang penting banget dirancang khusus untuk Anda para aparatur sipil negara di era modern. Anggap saja ini bekal Anda untuk bisa berkomunikasi secara strategis di zaman yang serba cepat ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Setiap hari Anda bekerja keras untuk publik, tapi sudahkah cara Anda menyampaikan hasil kerja dan kebijakan itu benar-benar sampai dan dipahami oleh mereka? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang akan jadi kunci efektivitas kita sebagai abdi negara. Nah, ini dia peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari fondasi paling dasar, yaitu kenapa komunikasi itu adalah bentuk pelayanan. Lalu kita lanjut, cara membangun jembatan dengan media, memilih perangkat yang paling pas, menguasai dunia digital, dan yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita selalu siap saat krisis datang. Yuk, kita mulai! Pertama-tama, kita harus samakan frekuensi dulu. Bagi seorang ASN, komunikasi itu bukan tugas tambahan ya. Justru, komunikasi yang efektif adalah jantung dari pelayanan publik itu sendiri. Ini bukan soal merilis data mentah, tapi tentang bagaimana kita menjelaskan kenapa data itu penting buat kehidupan masyarakat. Inilah cara kita menyambungkan kebijakan di dalam kantor dengan kepercayaan publik di luar sana. Dan kalimat ini nih merangkum semuanya dengan sempurna. Tanpa ada komunikasi yang jelas dan terbuka, program pemerintah yang paling bagus sekalipun bisa jadi salah dipahami. Tanpa transparansi, kepercayaan publik bisa terkikis. Jadi, ingat ya, setiap kali Anda berkomunikasi, Anda sebenarnya sedang ikut membangun pilar pemerintahan yang kokoh dan benar-benar melayani. Oke, bahasan selanjutnya, media. Seringkali kita mungkin melihat media cuma sebagai corong pengumuman, atau bahkan sebagai lawan. Wah, pola pikir ini harus kita ubah. Kita perlu bergeser dari hubungan yang sifatnya cuma transaksional, kasih rilis selesai, menjadi sebuah kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Coba perhatikan definisi ini. Ada dua kata kunci yang penting banget, positif dan berkelanjutan. Ini artinya, hubungan dengan media itu bukan transaksi sekali jalan. Ini adalah investasi jangka panjang. Kita membangun rasa saling percaya dengan para jurnalis, supaya informasi yang sampai ke publik itu bukan cuma akurat, tapi juga punya konteks yang utuh. Terus, untungnya apa sih buat kita? Pertama, jelas pesan kita jadi tersebar lebih luas dan akurat. Media bisa jadi amplifier yang kuat. Kedua, kredibilitas instansi kita naik karena kita dilihat sebagai sumber yang terbuka. Ketiga, media itu bisa jadi mata dan telinga kita di lapangan loh, menangkap apa kata publik. Dan yang paling penting, saat krisis datang, hubungan baik inilah yang akan jadi benteng pertahanan pertama kita. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Anggap saja ini kotak peralatan atau toolbox komunikasi Anda. Setiap alat punya fungsi yang beda-beda. Kuncinya adalah tahu kapan harus pakai siaran pers dan kapan harus menggelar konferensi pers. Intinya, memilih alat yang tepat untuk pesan yang tepat. Nah, ini dia dua alat yang paling dasar. Siaran pers itu cocok untuk pengumuman yang sifatnya satu arah dan faktual. Contohnya data inflasi bulanan. Tapi, kalau kita mau menjelaskan kebijakan baru yang kompleks dan bakal banyak ditanya orang, nah saatnya pakai konferensi pers. Di sana ada ruang untuk dialog dan klarifikasi. Jangan sampai tertukar ya. Dan untuk mendukung semua itu, jangan lupa siapkan media kit yang profesional. Ini bukan sekedar tumpukan dokumen loh. Ini adalah cara kita memudahkan kerja para jurnalis. Dengan kita menyediakan foto yang bagus, misalnya, kita memastikan citra instansi kita tampil baik. Dengan menyediakan fact sheet, kita mengurangi risiko salah kutip data. Ujung-ujungnya, ini menguntungkan kita juga. Ada satu lagi nih, alat yang lebih canggih, namanya media briefing. Sifatnya lebih santai, informal, dan biasanya off the record. Tujuannya bukan untuk pengumuman, tapi untuk memberikan pemahaman dan konteks yang mendalam kepada jurnalis-jurnalis kunci tentang sebuah isu rumit. Ini cara kita membangun pemahaman bersama, bukan sekadar menyebar informasi. Oke, saatnya kita lompat ke medan pertempuran modern dunia digital. Publik sekarang ini ada di mana-mana. Mereka tidak lagi menunggu berita di satu tempat, jadi kita harus bisa menjangkau mereka di semua platform itu. Tentunya dengan konten yang pas dan relevan untuk masing-masing platform. Tabel ini menjelaskan semuanya dengan sangat baik. Anggap saja website resmi itu sebagai markas besar kita. Satu-satunya sumber kebenaran yang paling valid. Lalu Instagram itu etalase kita, tempat memajang data dan layanan dalam bentuk visual yang menarik. Sementara X atau Twitter itu adalah posko reaksi cepat kita,
tempat untuk berinteraksi dan merespon isu secara real time. Jadi, beda platform, beda juga strateginya. Dan sekarang, kita tiba di puncak dari playbook ini, kesiapan menghadapi krisis. Ini adalah skill level dewa yang membedakan komunikator hebat dari yang sekedar baik. Tujuannya adalah mengubah kepanikan dan reaksi spontan menjadi sebuah respons yang strategis, terencana, dan terkendali. Yuk, kita tanamkan prinsip ini dalam pikiran kita. Krisis komunikasi itu cepat atau lambat, mungkin akan datang menghampiri. Pertanyaannya bukan jika, tapi kapan. Jadi fokus kita bukan pada bagaimana cara menghindar, tapi pada bagaimana kita mempersiapkan diri. Karena kesiapan inilah yang akan menjaga kepercayaan publik tetap utuh saat guncangan terjadi. Jadi, gimana cara bersiapnya? Sederhana, ikuti 4 langkah ini. Pertama, petakan semua potensi risiko yang ada. Kedua, siapkan draft pernyataan awal atau holding statements. Ini penting banget. Jadi saat krisis terjadi, kita bisa langsung merespons untuk menenangkan publik sambil mengumpulkan fakta lengkap. Ketiga, tentukan satu orang juru bicara yang paling tepat. Dan keempat, ini krusial di lingkungan kita, pastikan alur persetujuan internal itu super cepat. Jangan sampai respons kita terlambat gara-gara birokrasi. Sebagai penutup, mari kita kembali ke satu ide utama yang paling penting. Komunikasi itu bukan lagi cuma tugasnya divisi humas. Di era sekarang ini, setiap aparatur sipil negara, ya termasuk Anda, adalah seorang komunikator. Setiap interaksi Anda dengan publik adalah wujud dari komunikasi pelayanan. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan reflektif ini. Ingat, setiap informasi yang Anda sampaikan, sekecil apapun, itu adalah bentuk pelayanan. Informasi adalah jembatan yang menghubungkan negara dengan warganya. Pertanyaannya sekarang adalah, siapkah Anda melayani dengan lebih baik lagi melalui komunikasi yang lebih strategis?